Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arsetia Maharani, NIM 1930604092, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf 3. Saya di sini akan membahas mengenai perhitungan pajak pasal 22 dan pasal 23. Perhitungan pajak pasal 22. Sebelum menentukan PPh pasal 22, kita harus mencari DPP PPN terlebih dahulu. Besarnya DPP PPN ditentukan sebagai berikut. 1. Dalam hal harga pembelian atau penjualan, tidak termasuk pajak pertambahan nilai atau pajak penjualan atas barang mewah atau yang disebut dengan PPNBM. Besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan. 2. Dalam hal harga pembelian, penjualan, termasuk pajak pertambahan nilai, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110. Berarti DPP PPN sama dengan di dalam kurung 100 dibagi 110 tutup kurung dikali harga pembelian atau penjualan. Dalam hal harga pembelian atau penjualan, termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, besarnya DPP PPN sama dengan harga pembelian atau penjualan dibagi 110 ditambah tarif PPNBM. Rumusnya, DPP PPN sama dengan dalam kurung 100 dibagi dalam kurung 110 ditambah tarif PPNBM tutup kurung dikali harga pembelian atau penjualan. Apabila tarif PPNBM sebesar 20%, maka DPP PPN sama dengan 100 dibagi dalam kurung 110 ditambah 20 tutup kurung dikali harga pembelian atau penjualan. DPP PPN sama dengan 100 dibagi 130 dikali harga pembelian atau penjualan. Besarnya tarif pemungutan dinaikkan 100%. Apabila wajib pajak tidak memiliki nomor pokok wajib pajak. Berlaku untuk pemungutan PPh pasal 22. Menghitung PPh pasal 22. PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Contohnya, pada 1 April 2014, Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Sembada membeli mebel dan peralatan kantor lainnya dari Perdana Furniture senilai Rp220 juta termasuk PPN 10%. PPh pasal 22 yang dipungut oleh bendaharawan dinas tersebut dihitung sebagai berikut. DPP sama dengan di dalam kurung 100 dibagi 110 tutup kurung dikali Rp220 juta sama dengan Rp200 juta. PPh pasal 22 sama dengan 1,5% dikali Rp200 juta sama dengan Rp3 juta. Selanjutnya yaitu perhitungan pajak pasal 23. Di dalam PPh pasal 23 terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh pasal 23 yang berlaku di Indonesia. 1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas A. Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti. B. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. 2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah atau bangunan. 3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan. 4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya. 5. Untuk yang tidak ber-NPWP dipotong 100% lebih tinggi dari tarif PPh pasal 23. 6. Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak
dalam negeri atau bentuk usaha tetap. PT Insan Media Print adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan buku dan percetakan. Perusahaan ini melakukan sejumlah pembayaran terkait dengan PPh Pasal 23 kepada beberapa pihak dengan rincian. Pembayaran terhadap royalti 3 orang penulis Damayanti dengan NPWP 01 444 888 2987 000. Nurmadina NPWP 01 888 555 2456 000 dan Azahra yang belum memiliki NPWP. Royalti yang diberikan kepada Damayanti sebesar 25 juta. Royalti untuk Nurmadina sebesar 10 juta. Sedangkan royalti untuk Azahra sebesar 5 juta. Jadi perhitungan pajak penghasilan PPh Pasal 23 untuk PT Insan Media Print adalah sebagai berikut. Untuk pembayaran royalti kepada penulis Damayanti yaitu 15% dikali 25 juta rupiah sama dengan 3.750.000 rupiah. Sedangkan Nurmadina 15% dikali 10 juta rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. Untuk Azahra 15% dikali 5 juta rupiah sama dengan 750.000 rupiah. Karena Azahra masih belum memiliki NPWP, maka dikenakan tambahan PPh sebesar 100% dengan nominal sama dengan 100% dikali 750.000 rupiah, yaitu sama dengan 750.000 rupiah. Dengan demikian, Azahra akan terkena pemotongan sebesar 750.000 ditambah 750.000 sama dengan 1.500.000 rupiah. Setelah melakukan pemotongan PPh Pasal 23, penulis akan mendapatkan hasil bukti pemotongan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari perhitungan pasal 22 dan 23. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.